Tahukah kamu bahwa banyak sekali perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Nah, ada 4 yang sering didengar oleh khalayak umum. Yang pertama ada Perjanjian Linggarjati, yang kedua ada Perjanjian Renville, yang ketiga ada Perundingan Rumroyen, yang keempat ada Konferensi Meja Bundar atau KMB. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Perjanjian Linggarjati. Hai, perkenalkan nama saya Nur Aktiva dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Perjanjian Linggarjati. Menurut kalian, apa itu Perjanjian Linggarjati? Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk membahas soal status kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang memilih tempat Perjanjian Linggarjati adalah Sultan Syahrir. Linggarjati sendiri terletak di kaki Gunung Ciremai. Hasil perundingan Linggarjati ditekan pada 15 November 1946, lalu diratifikasi secara resmi pada 25 Maret tahun 1947 di Istana Merdeka, Jakarta. Sejarah singkat Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah hasil perundingan yang disepakati oleh Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda di Desa Linggarjati, Jawa Barat pada tanggal 15 November 1946. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Perdana Menteri Willem Schermerhorn. Dalam perjanjian ini, Belanda bersepakat untuk mengakui kedaulatan Republik Indonesia atas Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Selain itu, Republik Indonesia menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat bersama-sama dengan negara Borneo dan negara Indonesia Timur. Selain itu, direncanakan pula Uni Indonesia Belanda yang didirikan pada tanggal 1 Januari 1949. Namun, begitu kedua pihak saling mengklaim bahwa mereka sama-sama melanggar isi perjanjian tersebut, sehingga perundingan ini dianggap gagal. Isi Perjanjian Linggarjati. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia atau RI. Yang keempat ada Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. Tokoh-tokoh dalam Perjanjian Linggarjati. Yang pertama ada delegasi Belanda, Hubertus van Mook dan Prof. Dr. Insinyur Willem Schermerhorn. Yang kedua ada delegasi Indonesia, Sultan Syahrir, Ahmad Kapaugani, Amir Sarifuddin, Susanto Tirtoprojo, Muhammad Rum, dan Ali Budiarjo. Yang ketiga ada pihak penengah dari delegasi Inggris. Yang pertama ada Lord Inverchapel dan Lord Killearn. Dan sekarang kita masuk ke dampak-dampak dari Perjanjian Linggarjati. Ada dampak positifnya. Yang pertama, citra Indonesia semakin kuat. Yang kedua, Belanda mau mengakui kekuasaan Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang ketiga, konflik Indonesia dan Belanda selesai. Dampak negatifnya, 1. Wilayah kekuasaan Indonesia lebih sempit. 2. Harus mengikuti persemakmuran Indonesia dan Belanda. Yang ketiga,
perjanjian yang ditentang oleh sejumlah masyarakat. Yang keempat, Sultan Syahrir dianggap memberi dukungan pada Belanda. Yang kelima, Belanda memiliki waktu mempersiapkan agresi militer. Sekian pembahasan saya tentang perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, apalagi ada salah mohon dimaafkan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.